kamera. Kamu stop di situ. Oke. Halo sahabat berdesa, hari ini saya ada di Kabupaten Wonosobo. Seperti biasa, kami di tim Lembaga Strategi Nasional sedang melakukan aktivitas pendampingan sebagai tim pakar ya dalam proses penyusunan APBD tahun 2023. Nah, ada yang menarik. Kenapa kemudian kami ingin membuat video pendek ini? Yang pertama adalah ini ada carut marut dalam tanda petik kebijakan nasional, ya khususnya silih pendapat ya antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, yang saya kira publik harus tahu, apalagi para politisi khususnya DPRD dan pemerintah daerah, bahwa DAU kita hari ini itu sudah rasanya dark ya, dimana di dalam DAU biasanya itu celah fisikal bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan merumuskan DAU itu menjadi hak otonom dan privilege milik pemerintah daerah. Tapi di 2022 ini untuk penyusunan APBD 2023 itu dihadapkan pada polemik saya kira, di mana ada surat edaran dari Dirjen Kemenkeu yang menyebutkan bahwa di dalam rincian APBN kita terkait DAU itu harus mengacu kepada keputusannya Kemenkeu, di mana DAU-nya itu sudah ditentukan dan ada DAU yang belum tidak ditentukan dan DAU yang sudah ditentukan. Artinya apa? Bahwa DAU yang ditentukan itu yang menjadi perdebatan adalah dia terbit menjelang akhir dari proses penetapan APBD 2023. Pada sisi lain adalah kita ketahui di dalam pedoman PP 12 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pedoman penyusunan APBD disebutkan bahwa APBD itu disusun setelah daerah itu menyelesaikan proses penyusunan RKPD, kemudian KUA PPAS-nya. Nah, hari ini surat edaran itu muncul belakangan yang mengatur soal nomenklatur dan postur DAU yang sudah ditentukan, atau istilah kita adalah DAU spesifik brand ya. Nah, sehingga kalau ini digunakan lalu tentu merubah seluruh RKPD, KUA PPS dan hasil musrembang yang sudah dirumuskan di dalam RKPD masing-masing kabupaten kota. Lalu beberapa daerah melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang hasilnya berbeda. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa mereka belum yakin juga apakah kemudian DAU yang sifatnya spesifik ini harus ditetapkan. Sedangkan Kemendagri mengatakan bahwa ikut aja arahan yang berkaitan dengan aturan dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, baik yang berkaitan dengan pedoman penyusunan RKPD, pedoman penyusunan APBD tahun 2023. Nah, ini saya kira bukan hanya sekedar perdebatan secara substansial yang berkaitan dengan dua kementerian itu, tapi implikasinya adalah ketidakpastian bagi pemerintah daerah di dalam mengeksekusi program dan kegiatan berdasarkan hasil musyawarah yang direncanakan oleh masing-masing kabupaten kota. Ini pesan awal kita, kemudian nanti kita akan kaji bagaimana kelanjutan dari Undang-Undang HKPD, karena Kemenkeu mengatakan bahwa ini bagian dari instruksi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Oke sahabat, tetap bersama kami, nanti akan ada lagi video edukasi lainnya berkaitan dengan bagaimana relasi pusat, daerah, dan desa dalam perspektif hubungan keuangan. Mantap.